Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Fadila Askia dengan NIM 25010401015 dari Lokal 25B, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Dakwah dengan dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah, Sos MSos. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mind mapping mengenai materi apa saja yang akan dibahas di dalam video ini. Yang pertama, ada landasan ontologis, epistemologi, aksiologis dakwah. Kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. 3. Paradigma ilmu dakwah. 4. Macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. 5. Problematika dakwah masa kini. 6. Faktor hidayah dalam dakwah. Dan 7. Efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Kita akan memasuki materi yang pertama mengenai landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. 1. Landasan ontologis ilmu dakwah. Secara etimologi, ontologis berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos, yang artinya ada atau eksistensi, di mana ontos ini membicarakan tentang keberadaan, dan logos yang artinya kajian atau ilmu. Ontologi adalah ilmu yang membicarakan tentang keberadaan. Jadi, ontologi ini merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji esensi realitas mengenai keberadaan baik yang bersifat fisik maupun spiritual atau abstrak. Bagaimana ontologi dalam konteks dakwah? Membantu menjawab pertanyaan dalam dakwah dengan pendekatan normatif yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasarnya dan empiris atau mengenai isu sosial masa kini. Di dalam ini terdapat 3 komponen utama dalam agama mengenai apa saja yang akan dibahas oleh ontologi mengenai dakwah. Yang pertama ada mengenai ibadah, akidah, dan muamalah. Ontologi membahas pula bagaimana keterkaitan manusia dalam pandangan dakwah. Dakwah memandang manusia memiliki sifat dasar yang baik dan suci sesuai dengan ketetapan Allah atau fitrahnya Allah. Pendekatan dakwah selalu mengedepankan prasangka baik dan sikap adil terhadap setiap individunya. 2. Landasan epistemologi ilmu dakwah. Epistemologi dakwah dapat diartikan sebagai usaha untuk peneliti secara mendalam aspek objektivitas, metode, sumber, serta validitas pengetahuan dengan menjadikan dakwah sebagai titik awal berpikir. Bisa kita artikan dengan mudah, epistemologi ini adalah ilmu pengetahuan. Untuk memudahkan pengertian epistemologi dalam kajian dakwah, diperlukan 2 pendekatan filsafat dakwah. Fokus pertamanya, menjadikan filsafat sebagai landasan berpikir utama, sedangkan dakwah hanya sebagai objek kajian. Fokus kedua, memusatkan kajian sepenuhnya pada nilai-nilai dakwah itu sendiri dengan menjadikan nilai dakwah sebagai topik utama dalam seluruh pembahasan. Epistemologi dakwah berhubungan erat dengan epistemologi Islam secara umum. Dalam sejarah pemikiran, terdapat 2 aliran besar dalam filsafat pengetahuan. Yang pertama, idealisme atau rasionalisme, beranggapan bahwa akal atau ide merupakan sumber utama pengetahuan, sedangkan realitas hanyalah cerminan dari ide bawaan manusia. 2. Empirisme atau realisme, menjelaskan ilmu pengetahuan diperoleh melalui pengalaman panca indera, dan manusia lahir tanpa membawa pengetahuan. Dalam konteks dakwah, pengetahuan bersumber dari Allah melalui wahyu yang di dalamnya memuat ajaran dan prinsip dakwah. Adapun sumber pengetahuan dakwah terbagi menjadi 3, yaitu sumber normatif, meliputi Al-Quran, hadis, dan perjalanan Rasulullah SAW. Sumber empiris, yaitu hasil pengamatan terhadap praktik dakwah di masyarakat. Sumber teoritis, yaitu
hasil karya ilmiah dan pemikiran para ahli dakwah. 3. Landasan aksiologis ilmu dakwah. Aksiologis adalah cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana menggunakan ilmunya dan memastikan ilmu pengetahuan tetap bermanfaat serta tidak bebas nilai atau netral, melainkan terikat pada norma dan kepentingan kemanusiaan. Tujuannya untuk menjawab apa manfaat suatu ilmu itu ada. Dalam pendekatan aksiologis dibedakan menjadi 3. 1. Nilai sepenuhnya berhakikat subjektif, artinya nilai sepenuhnya bergantung pada manusia yang menilainya. Tolak ukurnya adalah reaksi, pengalaman, dan pengetahuan pribadi seseorang terhadap suatu hal. Kuncinya, nilai yang ada karena pikiran manusia. Kedua, nilai-nilai merupakan kenyataan ontologis, yakni nilai adalah hakikat murni yang ada pada akal. Nilai dianggap sebagai esensi logis yang tetap, tidak terikat oleh ruang maupun waktu, atau abstrak, yaitu nilai ada sebagai konsep akal. 3. Nilai merupakan unsur-unsur objektif, artinya nilai adalah unsur nyata yang ada pada objek itu sendiri. Nilai ditemukan melalui pengamatan, pembuktian, dan fakta objektif yang menyusun kenyataan tersebut. Singkatnya, nilai ada pada benda atau kenyataan itu sendiri. Dalam menelusuri nilai dakwahnya terdapat 2 pandangan, dari sudut ilmu maupun sudut empirik. Yang pertama dari sudut ilmu. Jika dilihat dari sudut ini, adalah nilai kebenaran dari pengetahuan dakwah itu sendiri. Jika dari sudut yang kedua, nilai dakwah dilihat dalam kenyataan kehidupan masyarakat, yakni adanya interaksi antara dai, ajaran atau pesan dakwah, dan umat manusia sebagai sasaran dakwah, dan segala hal yang mendukung proses dakwah. Materi kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Pertama, membahas mengenai signifikansi dakwah. Signifikansi dakwah merupakan sebuah dampak dari sejauh mana dakwah itu bermakna dan memiliki peran besar terhadap kehidupan manusia, masyarakat, dan peradaban. Dalam hal ini, terdapat beberapa poin penting yang akan saya jelaskan. Poin pertama, sebagai signifikansi teologis, dakwah merupakan perintah langsung dari Allah, karena Allah menyuruh seluruh umatnya untuk menyampaikan risalahnya. 2. Sarana perubahan sosial, dakwah untuk memperbaiki akhlak manusia, menumbuhkan rasa adil pada diri, solidaritas, serta menghilangkan kegiatan atau praktik yang merusak masyarakat, seperti praktik yang sesat. 3. Media pengembang ilmu dan peradaban. Dakwah juga berfungsi sebagai dorongan agar seluruh umat mencari ilmu, membangun peradaban yang lebih baik dan berlandaskan nilai-nilai keislaman, serta membantu dalam mengembangkan budaya. Kedua, mengenai ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Dalam hal ini ada beberapa cabang ilmu yang digunakan untuk mengembangkan ilmu dakwah. Yang pertama ada ilmu bahasa. Bahasa merupakan alat utama komunikasi dalam dakwah. Penguasaan ilmu bahasa sangat penting, sebab sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, diturunkan dalam bahasa Arab. Dengan menguasai bahasa Arab, seorang dai dapat memahami pesan agama secara lebih mendalam. Selain itu, kemampuan berbahasa juga membantu dai dalam menyampaikan dakwah dengan baik, menggunakan bahasa yang jelas, santun, serta sesuai dengan tingkat pemahaman audiens. Cabang ilmu yang kedua yaitu ilmu sosial, yang mencakup sosiologi, psikologi, dan antropologi. Sosiologi memberikan pemahaman mengenai struktur dan dinamika sosial dalam masyarakat, sehingga dai mampu menentukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Psikologi
memberikan wawasan tentang perilaku dan kondisi kejiwaan individu. Melalui ilmu ini, seorang dai dapat memahami kebutuhan, motivasi, dan cara berpikir mar'u atau objek dakwah. Dan terakhir, antropologi membantu dai memahami budaya, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga dakwah dapat dilakukan dengan cara yang sejalan dan nilai-nilai lokal tanpa menimbulkan resistensi. Dengan memahami aspek sosial ini, dai mampu menyusun strategi dakwah yang lebih bijaksana, kontekstual, dan efektif. Yang terakhir, ilmu sejarah. Dari sejarah, seorang dai dapat mempelajari metode dakwah yang digunakan di berbagai konteks sosial dan budaya, mengetahui faktor keberhasilan maupun kegagalan dalam berdakwah, serta mengambil hikmah dari peristiwa masa lalu. Sejarah tidak hanya menjadi bahan kajian, tetapi juga panduan untuk menyusun strategi dakwah yang relevan dengan tantangan zaman. Seorang dai dapat belajar mengenai dakwah dari perjalanan dakwah Rasulullah dan para sahabat. Materi ketiga, paradigma ilmu dakwah. Paradigma dalam ilmu dakwah berfungsi sebagai kerangka berpikir untuk menentukan sasaran kajian atau subject matter dan arah penelitian. Terdapat 5 paradigma utama dalam ilmu dakwah, yaitu paradigma faktor, sistem, developmentalisme, interpretatif, dan partisipatif. Kelima paradigma ini memberikan sudut pandang yang komprehensif, mulai dari melihat dakwah secara mekanis atau faktor dan sistem, secara fungsional atau pembangunan, hingga secara mendalam atau interpretatif dan partisipatoris. Ada pula mengenai teori sistem dakwah, yakni kumpulan dari berbagai subsistem yang bekerja sama dalam menjalankan aktivitas dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sistem dakwah dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu makro dan mikro. Sisi makro menyatakan bahwa sistem dakwah merupakan bagian dari subsistem sosial dan kultural yang luas, terkait ideologi, politik, pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya secara keseluruhan. Sedangkan secara mikro diartikan sebagai rangkaian unsur yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Teori proses dakwah. Dalam hal ini terdapat beberapa tahapan. Dengan itu menjadikan kajian terhadap ilmu dakwah memiliki batasannya dan membuatnya semakin jelas dan tidak bias. Tahapan yang pertama yaitu takwin atau pembentukan. Tahap ini yaitu pembentukan masyarakat Islam. Kegiatan pokoknya adalah dakwah dilakukan dengan bilisan atau disampaikan secara lisan. Tahap kedua adalah tanzim atau pembinaan, di mana tahap ini membina atau menata masyarakat serta membimbing mereka agar mengikuti ajaran Islam yang benar. Tahap terakhir adalah tawadi atau kemandirian. Tawadi adalah keterlepasan dan kemandirian. Umat Islam telah siap menjadi masyarakat mandiri. Tahap terakhir yaitu tawadi atau kemandirian. Pada tahap ini, umat Islam telah siap menjadi masyarakat yang mandiri dan sebagai pelaksana hukum Islam, serta mengemban tugas untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran agama. Materi keempat, macam model pendekatan, media dan metode dakwah. Macam dakwah dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada amar ma'ruf untuk mengajak kepada kebaikan, nahi munkar mencegah keburukan, tabzir sebagai kabar gembira, tanzir sebagai peringatan, dan tarbiyah sebagai pendidikan. Model dakwah menjelaskan jalur pelaksanaan dakwah. Fokusnya terkait mengenai jalur apa saja dakwah itu dilakukan. Dakwah dilakukan berdasarkan 2 jalur. Yang pertama ada media. Jalur media terkait bilisan, yaitu dakwah disampaikan secara lisan seperti ceramah. Ada bil qalam, dakwah disampaikan melalui tulisan,
seperti lewat buku, koran, majalah, hingga media digital. Dan juga bilhal, yang dimana dakwah ini disampaikan melalui perbuatan nyata yang bermanfaat yang dilakukan oleh seorang dai agar diteladani oleh masyarakatnya. Jalur kedua yaitu melalui sifat. Ada dakwah fardiyah, yaitu perorangan, dan dakwah ammah, yaitu umum. Pendekatan dakwah, yaitu cara dai mendekati mad'u agar dakwah sesuai dengan kebutuhan mad'u. Pendekatannya terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama disebut taklif atau pendekatan. Tahap kedua, takrif atau pengenalan. Dan tahap terakhir, taklif, menjatuhkan hukum atau menjelaskan secara rinci mengenai konsekuensi segala perbuatan kepada mad'u. Media dakwah, alat yang digunakan dalam menyampaikan dakwah. Terdapat beberapa jenis media. Yang pertama, media pada zaman Nabi. Dilakukan melalui lisan, seperti pidato atau ceramah Nabi. Melalui surat, Nabi kepada raja dan kabilah. Syair, seperti yang dilakukan Ka'ab bin Zuhair, Hasan bin Sabit. Dan keteladanan atau uswah, majelis ilmu di masjid, serta diplomasi dan pertemuan keluarga. Yang kedua, media klasik. Dilakukan melalui mimbar dan masjid, kitab dan tulisan ulama, majelis taklim, madrasah atau pesantren. Ketiga, media modern, seperti radio dan televisi, buku, majalah, artikel, atau pelatihan dan workshop. Yang terakhir, media era digital. Hal ini banyak dilakukan melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Juga melalui podcast, website, dan blog, streaming kajian, atau aplikasi dakwah tertentu. Metode dakwah. Metode adalah cara atau teknik yang digunakan dalam menyampaikan dakwah. Beberapa cara yang digunakan melalui hikmah. Hikmah adalah cara berdakwah dengan pendekatan menggunakan argumen yang kuat serta logika atau dalil yang jelas agar kebenaran tidak diragukan, menggunakan pengetahuan yang mendalam, serta mengajak dengan cara yang tidak keras, tidak memaksa, dan tidak menimbulkan konflik. Mau'idah hasanah, metode dakwah dengan nasihat atau ajaran yang baik, disampaikan dengan lemah lembut dan menyentuh hati, dengan bahasa yang indah dan penuh kasih sayang, bertujuan membimbing tanpa memaksa atau menyakiti, serta mendorong penerima dakwah untuk berubah menjadi lebih baik secara ikhlas. Jidalah, adu argumentasi atau debat yang baik. Debat yang dilakukan dengan sopan dan menggunakan dalil yang kuat serta diakui lawan. Metode ini dapat membungkam lawan dengan logika dan bertujuan untuk menyampaikan kebenaran agama dengan cara yang membujuk bukan memaksa. Materi kelima, problematika dakwah masa kini. Sumber daya dai adalah segala potensi, kapasitas, dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang dai dalam menjalankan tugas dakwah. Ada problematika sumber daya dai, seperti kekurangan dai berkualitas, minimnya pelatihan dan program kaderisasi dai, kurangnya keterampilan komunikasi, kurangnya pembinaan berkelanjutan. Selain itu, ada pula aspek penguatan sumber daya dai, seperti peningkatan pendidikan dan pelatihan, kaderisasi dai, pemberdayaan ekonomi, pemanfaatan teknologi dan informasi, kolaborasi dengan berbagai pihak. Mitra dakwah atau mad'u. Secara bahasa, mad'u berarti orang yang dipanggil, diseru, atau diundang. Mad'u adalah objek utama yang menjadi sasaran dakwah dari pesan atau ajaran Islam yang disampaikan oleh dai. Dengan kata lain disebut pula dengan komunikan.
Ada aspek problematika dakwah masa kini mengenai mad'u. Yang pertama, individualisme dan kurangnya ikatan komunitas. Maksudnya adalah adanya mad'u yang cenderung individualis, fokus pada pencapaian pribadi dan memiliki ikatan sosial yang renggang. Selanjutnya, gaya hidup materialistis dan hedonis. Mad'u sangat dipengaruhi oleh budaya konsumerisme. Pesan dakwah seringkali dianggap tidak relevan atau berat, karena menuntut pengorbanan spiritual yang bertentangan dengan gaya hidup yang instan dan penuh kenikmatan duniawi. Krisis kesehatan mental dan stres hidup. Mad'u masa kini menghadapi tingkat stres, kecemasan, dan isu kesehatan mental yang tinggi akibat tekanan pekerjaan dan media sosial. Materi dakwah atau maddah adalah pesan-pesan ajaran Islam yang harus disampaikan kepada mad'u, bersumber dari Al-Quran, Sunnah, hadis Rasulullah, ijma, qiyas, atau literatur Islam muktabar yang mencakup akidah, syariah, dan akhlak. Maddah dapat diartikan sebagai pesan yang disampaikan dalam komunikasi. Pokok maddah dakwah ada akidah atau tauhid, untuk menanamkan keyakinan kepada Allah, syariah atau hukum Islam sebagai aturan ibadah dan muamalah, akhlak sebagai moral dan etika, untuk membentuk perilaku mulia dan etika sosial. Ada karakteristik maddah. Yang pertama, bersumber dari ajaran Islam yang benar. 2. Relevan dengan kebutuhan mad'u. 3. Menyeluruh dan seimbang, mencakup akidah, syariah, dan akhlak tanpa menonjolkan satu sisi saja. Dan terakhir, disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, sesuai dengan tingkat pemahaman dan kondisi audiens. Materi ke-6, faktor hidayah dalam dakwah. Arti hidayah dan macam-macamnya. Definisi hidayah terbagi menjadi 2. Hidayah sebagai petunjuk untuk memberikan pemahaman mengenai pesan Islam. Hidayah ini ditujukan kepada masyarakat yang masih membutuhkan banyak informasi ajaran Islam. Hidayah sebagai petunjuk pembinaan. Dalam hal ini, untuk membimbing dan menggerakkan masyarakat agar menjalankan ajaran Islam sesuai syariat. Macam-macam hidayah. Hidayah ilham, hidayah al-ilham, hidayah panca indera, hidayah al-hawas, hidayah akal, hidayah al-akal, hidayah agama dan syariat, hidayah al-adyan wa al-syar'i, hidayah pertolongan, hidayah al-ma'unah wa al-taufiq. Hidayah dalam berbagai kasus konvensi agama. Hidayah dipahami sebagai petunjuk atau tuntunan ilahi dari Allah yang berfungsi membuka hati seseorang menuju jalan kebenaran dan kebaikan. Hidayah memicu perubahan mendasar yang mencakup 1. Keyakinan, perpindahan dari satu agama ke agama yang lain. Hal ini menyebabkan beberapa orang berpindah agama, seperti kasus yang terjadi di lingkungan sekitar. Ada seorang ustadz yang awalnya beragama Kristen, namun ia mendapatkan hidayah sehingga ia menjadi mu'alaf dan masuk Islam. 2. Perilaku, perubahan sikap dan pemahaman keagamaan yang lebih mendalam, meskipun masih dalam agama yang sama. 3. Signifikansi, menjadi faktor penentu dalam transformasi spiritual seseorang yang mengubah cara pandang dan praktik keagamaan secara menyeluruh. Hidayah dan ikhtiar dakwah. Materi kita kali ini membahas mengenai perbedaan apa itu hidayah dan ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha, upaya atau kerja keras yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam dakwah, seorang dai yang berusaha semaksimal mungkin menyampaikan isi pesan kepada mad'u. Dai hanya bertugas untuk menyampaikan. Di dalam ikhtiar terdapat 2 ikhtiar pendakwah, yaitu ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batiniyah. Sedangkan hidayah artinya petunjuk, bimbingan, atau cahaya dari Allah. Ini adalah suatu karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dalam dakwah,
hidayah ini merupakan hasil akhir yang Allah berikan kepada setiap mat'unya. Jadi, dai sebatas menyampaikan ceramahnya. Apakah mat'u mendapat petunjuk dari dakwah yang disampaikan adalah urusannya dengan Allah dan di luar kendali dai. Materi ketujuh, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mat'u. Efek dakwah merupakan indikator utama keberhasilan suatu aktivitas dakwah yang diukur melalui perubahan nyata pada diri mat'u atau penerima dakwah, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun perilaku. Efek ini bertujuan untuk membantu individu memiliki pemahaman agama yang lebih mendalam dan akhlak yang lebih mulia sesuai dengan ajaran Islam. Di sisi lain, juga berfungsi sebagai evaluasi bagi para dai untuk meninjau kembali ketepatan metode dan materi yang disampaikan. Dengan melihat dan memahami dampak yang dihasilkan, dakwah harus dikembangkan agar mampu memberikan perubahan positif yang signifikan, tidak hanya tertuju pada individu, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat atau secara umum dan luas. Tahap-tahap perubahan perilaku. Setiap perubahan perilaku dipengaruhi oleh 3 unsur. 1. Akal. Akal mempengaruhi keyakinan terhadap suatu tindakan. 2. Hati. Hati mempengaruhi suara batin, rasa senang, serta ketertarikan emosional. 3. Hawa nafsu. Hawa nafsu sangat berpengaruh besar sehingga mewujudkan dalam tindakan nyata melalui anggota tubuh. Ketiga ini bekerja sama dalam menghasilkan perubahan perilaku seseorang setelah menerima pesan dakwah. Bisa juga dipengaruhi oleh proses komunikasi. Maka dari itu diperlukan proses komunikasi yang efektif, yang disingkat AIDA. Pendekatan AIDA meliputi attention, perhatian, interest, minat, desire, hasrat, decision, keputusan, dan action, tindakan. Dalam evaluasi efek dakwah, terdapat 6 tahap yang perlu dievaluasi. Ada penyajian pesan, perhatian audiens, pemahaman isi pesan, kepatuhan terhadap pesan, penahanan dalam ingatan, serta perubahan tingkah laku. Tidak hanya itu, penilaian keberhasilan dalam dakwah juga perlu dievaluasi. Keberhasilan dakwah dilihat dari beberapa indikator. Apakah audiens merasa dan berpikir sama seperti pendakwah? Serta apakah audiens memahami isi dari pesan dakwah yang disampaikan dengan baik. Sekian sampai di sini materi yang saya sampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu bermanfaat dan mampu dipahami. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.